Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam perkuliahan muamalah. Tema pembahasan kita hari ini adalah pengertian, urgensi, dan ruang lingkup muamalah. Oke ya teman-teman sekalian, saya langsung akan jelaskan ya topik pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pengertian, urgensi, dan ruang lingkup muamalah. Baik, sebelumnya saya ingin mereview sedikit saja materi kita di pertemuan yang lalu ya. Kita telah membahas salah satunya yang terpenting adalah aspek-aspek ajaran Islam. Oke ya, karena yang akan kita bahas adalah ajaran Islam. Kita sudah mempelajarinya di minggu yang lalu bahwa ajaran Islam dapat dibagi ke dalam 4 aspek. Oke ya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah muamalah, dan yang keempat adalah akhlak. Nah, pada perkuliahan ini kita akan bahas yang ketiga, yaitu muamalah. Nah, apa sih muamalah? Oke ya. Dari sisi aspek disiplin ilmu ya, isinya yang akan dibahas muamalah adalah ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia ya, hubungan antar sesama. Nah, jika kita berbicara tentang definisi, pasti kita akan membahasnya dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah definisi secara etimologi atau secara bahasa atau arti kata muamalat. Yang kedua adalah definisi secara terminologi, yaitu definisi secara disiplin ilmu yang kita akan pelajari. Yang kita maksudkan muamalah itu apa ya, seperti itu. Nah, oke ya teman-teman sekalian. Nah, dari sisi etimologi atau sisi bahasa atau terjemahan kata, muamalat berasal dari bahasa Arab ya, dari kata amala yu'amilu muamalatan, yang artinya adalah bergaul, berbisnis, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, dari arti kata ini kita sudah bisa memahami ya, sebenarnya apa sih sebenarnya muamalat dan isinya apa ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih kita sudah bisa mendefinisikan sebenarnya ya, bahwa muamalat itu adalah soal ajaran yang berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya secara terminologi atau secara istilah ya, yang kita maksudkan dengan muamalat di sini sebenarnya apa ya, yang akan kita pelajari. Yang kita maksud dengan muamalat itu sebenarnya apa ya, pergaulan seperti apa kan gitu ya. Nah, yang kita maksudkan di sini ya sebenarnya tidak jauh-jauh dari arti kata tadi ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan muamalah secara terminologi atau istilah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antar manusia dengan kehidupannya dan dengan lingkungannya. Yaitu lengkapnya seperti itu ya. Tapi kalau mau kita ringkas ya, muamalah itu adalah aturan Allah yang berhubungan dengan tata cara atau peraturan bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dengan sesamanya. Guys, seperti itu ya. Baik, teman-teman sekalian, kemudian kita lanjutkan dengan urgensi dari muamalah. Jadi urgensi itu pentingnya apa sih? Pentingnya apa sih kita mempelajari muamalah? Oke ya, teman-teman tentu bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda. Tapi di dalam perkuliahan ini saya akan memberikan satu ilustrasi ya, supaya kita memahami kenapa muamalah itu penting. Oke ya, teman-teman sekalian. Nah, kita hidup itu sudah ada aturannya. Jadi kita dibuat oleh Allah sebagai manusia itu sudah ada aturannya. Nah, aturan itu disebut dengan muamalah. Nah, teman-teman kalau membeli satu alat elektronik saja ya, misalnya ya HP lah, katakanlah ya HP yang bagus ya, pasti teman-teman akan cari-cari manual produknya ya, aturan penggunaannya. Kenapa? Karena
takut nanti kita menggunakan tidak sesuai dengan aturan si pembuat HP itu, pasti jadi rusak kan gitu ya. Pasti kita harus pelajari. Membeli mobil, membeli motor, apapun itu ya, pasti di situ ada aturan penggunaan produk, dan itu sangat penting. Pasti teman-teman akan cari. Sebab apa? Sebab kalau kita menggunakan tidak sesuai dengan yang diatur oleh si pembuat, itu pasti akan rusak, akan tidak baik. Nah, demikian pula manusia. Manusia ini adalah ciptaan Allah yang sangat hebat, sangat luar biasa ya, sangat teristimewa. Kita itu bukan sekedar seperti barang-barang ya. Nah, karena itulah bagaimana kita hidup ya, bagaimana kita hidup pasti penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana caranya. Yang tahu caranya siapa? Yang tahu caranya adalah yang membuat kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, aturan-aturan bagaimana kita hidup itu ada di dalam aturan Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disebut dengan muamalah. Nah, oleh karena itulah penting sekali untuk kita mengetahui aturan ini, sebab ini adalah aturan yang kita butuhkan di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Kalau kita hidup tanpa memperhatikan aturan ini ya, maka kita hidup tidak sesuai dengan prinsip-prinsip diri kita sendiri ya. Bagaimana seharusnya kita hidup itu kita tidak sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita hidup tidak sesuai dengan aturan, dan pasti akan tidak baik hidup ini ya. Seperti kalau pemain sinetron itu dia berakting di luar skrip ya, yang ditulis oleh sang penulis sinetron itu, di luar skenario yang dibuat oleh sang sutradara, pasti dia akan ngaco ya, pasti dia akan ngaco di dalam main film itu ya. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sang sutradara. Demikian pula kita sebagai manusia, kita harus mengikuti skrip, mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin hidupnya betul-betul baik ya, hidupnya itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mengikuti aturan Allah, maka kita akan bisa melewati hidup ini dengan berbagai kondisinya ya. Itu susah, itu bahagia. Kenapa? Karena semuanya sudah ada tata caranya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Itulah jawaban, salah satu jawaban kenapa mempelajari muamalah Islam ini sangat penting. Jawaban dari urgensi mempelajari muamalah Islam. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah tentang ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah cakupan dari muamalah ya. Ajaran muamalah itu cakupannya apa saja sih? Nah, tentu saja kalau kita melihat orang hidup itu tentu luas sekali ya teman-teman sekalian ya. Cakupannya pasti sangat luas, urusannya sangat luas, bisa tentang politik, bisa tentang hidup berkeluarga dan lain-lain, banyak sekali luas. Nah, tapi di dalam perkuliahan ini kita akan mengambil bagian yang terpenting, dan kita akan membuat pembagian ruang lingkup muamalah ini berdasarkan keluasan dari tingkat interaksi antar manusia. Maksud saya ini kan muamalah itu kan soal bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, kita akan membaginya berdasarkan tingkat keluasan pergaulan. Oke. Nah, kalau kita bagi berdasarkan ini, maka kita akan menemukan ada tiga ruang lingkup utama. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga inilah ruang lingkup pergaulan antar manusia dalam tingkat yang terkecil gitu ya. Oke. Karena arti kata muamalah tadi yang paling dasar adalah kan bagaimana berkomunikasi, berhubungan antar sesama manusia. Nah, di mana ruang lingkup kita berinteraksi dengan manusia? Yang pertama adalah dalam tingkat keluarga. Disinilah kita pertama kali berinteraksi ya, dan melatih interaksi kita dengan sesama manusia. Latihan-latihan inilah nanti akan dibawa ke ruang yang lebih luas gitu ya. Karena itulah ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi satu, keluarga. Yang kedua, bertetangga. Ya, tentang bertetangga. Bertetangga adalah pergaulan lebih luas daripada tingkat keluarga. Oke, kita akan bertemu dengan tetangga kanan kirinya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita
bertetangga. Yang ketiga adalah bermasyarakat. Dalam lingkup RT misalnya yang paling kecil ya, sampai di situ. Jadi kita membaginya 3 ya, ruang lingkupnya keluarga, tetangga, dan bertetangga dan bermasyarakat. Ada 3 ini. Nah, tentu di dalamnya nanti akan banyak urusan ya. Kita akan ada banyak sekali urusan kalau kita mau bagi lagi ke dalamnya. Tapi kita akan fokus kepada 3 ini ya, dan kita akan mengambil yang prinsip-prinsip sekali ya, sehingga mudah untuk dipahami dan diamalkan. Nah, dari 3 bagian ini nanti yang paling banyak kita akan bahas adalah di keluarga ya. Jadi kita akan banyak ngomongin bagaimana membangun keluarga, menyiapkan, membangun, dan seterusnya ini di keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu adalah basic daripada masyarakat. Kalau kita bisa membangun kehidupan yang baik di tingkat keluarga, insya Allah kehidupan kita di tingkat selanjutnya dalam tingkat masyarakat itu juga akan baik. Baik ya teman-teman sekalian, demikian tadi perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa silakan akses materinya di online learning, dan silakan ajukan pertanyaan melalui kolom komentar di video ini ataupun melalui forum diskusi yang sudah saya display di online learning. Marilah kita tutup perkuliahan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.